السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا حامدين والشكر له شكر الشاكرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على حبيبنا وعلى قدوتنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala terus-menerus berikan kepada kita dengan berbagai macam jenis dan bentuknya yang tidak sanggup untuk kita menghitung berapa banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita. Maka kewajiban kita adalah untuk terus meningkatkan kualitas kesyukuran kita dengan keyakinan, dengan lisan yang senantiasa dibasahi dengan kalimat pujian, dan dengan senantiasa mewujudkan dan menjalankan segala apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, dan berupaya maksimal untuk menjauhi segala apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Salawat dan salam senantiasa kita kirimkan pada qudwah kita, teladan kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabiur Rahmah, qudwatuna wa uswatuna, Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditugaskan untuk menyampaikan risalah, untuk menyampaikan petunjuk, dan beliau telah menjalankan tugasnya dan mengatakan hal ballaqtukum, apakah aku telah tersampaikan kepada kalian apa yang Allah tugaskan? Maka para sahabat menjadi saksi bahwasanya beliau telah menyampaikan segala apa yang Allah perintahkan untuk beliau untuk disampaikan, dalam bentuk perintah yang harus dikerjakan ataupun dalam bentuk larangan yang harus ditinggalkan. Dan kemudian Allah menurunkan ayatnya sebagai bentuk pernyataan bahwasanya beliau telah menjalankan tugasnya dengan baik. Dalam surah Al-Maidah ayat 3 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Pada hari ini aku sempurnakan kepada kalian agama kalian, wa atmamtu alaikum ni'mati, dan telah aku sempurnakan untuk kalian nikmatku, yaitu nikmat Islam, wa raditu lakum al-islam madina, dan telah aku ridai Islam sebagai agama untuk kalian. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi kita telah menjalankan tugasnya dengan sempurna, telah meninggalkan umat ini dalam kondisi petunjuk, ia berada di atas petunjuk yang jelas. Maka tinggal kita berupaya maksimal untuk terus belajar agar kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang betul-betul berada di atas petunjuk yang benar. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Kesempatan pada malam hari ini, maka kami akan membacakan sedikit faedah dari kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin, Mukhtasar Minhajul Qasidin yang ditulis oleh Syekh Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala, yang termasuk kitab yang patut untuk dibaca oleh setiap muslim, dan termasuk kitab yang telah diterjemahkan dan dicetak banyak di negeri kita, karena begitu banyaknya faedah-faedah yang sangat penting yang beliau sampaikan. Bahkan hal-hal yang sangat detail yang beliau sampaikan dalam beberapa dibagi 4. Ada bab atau bagian pertama, bagian ibadah, pembahasan seputar ibadah. Kemudian bagian kedua tentang seputar adat,
ya hal-hal yang hukum asalnya mubah atau adat kebiasaan. Kemudian bab yang ketiga muhlikat, hal-hal yang bisa membinasakan. Kemudian bagian terakhir, seperempat terakhir, beliau menyebutkan perkara-perkara yang bisa menyelamatkan, al-munjiyat, atau perkara-perkara yang bisa menyelamatkan seorang hamba dari kerugian dunia dan kerugian akhirat. Dan sekilas yang akan kami sampaikan pada malam hari ini adalah pembahasan beliau seputar al-munjiyat, seputar perkara-perkara yang bisa menjadi sebab keselamatan seorang hamba di dunia dan di akhirat, terkhusus ketika dia dalam kondisi menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Karena pada hakikatnya di kehidupan dunia kita hanya silih berganti dua hal yang senantiasa kita hadapi, sebagaimana yang digambarkan dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah itu hal-hal yang kita senangi atau hal-hal yang tidak kita senangi. Sehingga seorang muslim dengan dua kondisi tersebut dia harus meraih kebaikan dari setiap kondisi yang dia hadapi di kehidupan dunia ini. Ketika dia menghadapi hal-hal yang dia tidak senangi, hal-hal yang membahagiakannya atau hal-hal yang sesuai dengan harapannya, maka agar dia bisa menjadikan hal tersebut sebagai sesuatu yang bernilai kebaikan, maka dia harus menyikapinya dengan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun sebaliknya, ketika kita diperhadapkan dengan hal-hal yang tidak kita senangi secara tabiat manusia, maka tentu kita harus menghadapinya dengan kesabaran. Sebagaimana sabda Nabi SAW, ajaban li amril mu'min, sungguh sangat istimewa, sangat menakjubkan keadaan seorang yang beriman. Fa inna kulla amrihi khair, karena sesungguhnya setiap kondisi yang dia hadapi di kehidupan dunia itu bisa bernilai baik, bisa mendatangkan kebaikan untuknya di dunia dan di akhirat. Fa in asabahu sarra syakar fa kana khairan lahu. Ketika dia di kehidupan dunia mendapatkan hal-hal yang dia senangi, hal-hal yang membahagiakan, maka dia bersyukur, fakana khairan lahu, maka kesyukuran itu menjadikannya mendapatkan kebaikan dunia akhirat. Wa in asabathu darra, dan sebaliknya ketika dia menjumpai dalam kehidupannya perkara-perkara yang dia tidak senangi, sabar, maka dihadapi dengan kesabaran, fakana khairan lahu, maka hal itu pun bisa menjadi kebaikan. Dan pada kesempatan ini beliau ingin menyebutkan beberapa tips dalam menghadapi hal-hal yang tidak kita senangi secara tabiat manusia, atau dalam menghadapi ujian-ujian yang berat yang kita dapati. Yang siapapun di kehidupan dunia ini tidak ada yang lepas dari ujian, tidak ada yang lepas dari musibah dan ujian, karena memang dunia ini adalah di antara sunnatullah yang ada di kehidupan dunia ini adalah mesti menghadapi ujian. Pasti akan menghadapi ujian, musibah di kehidupan dunia. Ini sunnatullah di kehidupan dunia. Beda dengan akhirat. Adapun di akhirat, ketika mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada lagi musibah di kehidupan tersebut. Di syurga Allah Subhanahu wa taala. Adapun di kehidupan dunia, menjadi sunnatullah setiap hamba akan diuji, akan mendapatkan ujian, musibah. Maka kata beliau, wa'lam, ketahuilah, anna fi kulli faqrin, bahwasanya setiap ujian kemiskinan ada dari hamba Allah Subhanahu wa taala, atau banyak dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan pedihnya kemiskinan, pahitnya kemiskinan. Wa maradin, dan ada juga dari bagian dari hamba Allah Subhanahu wa taala yang diuji dengan beratnya rasa sakit, diuji dengan penyakit.
Iya, dan iya, pendahulu kita dari orang-orang saleh pun merasakan itu. Iya. Ada Nabi Ayub yang diuji dengan penyakit yang mungkin belum pernah ada yang diuji dengan penyakit yang semisal dengannya, yang tinggal lisannya dan mungkin bola matanya yang tidak terkena penyakit tersebut. Nah, wa khaufin, dan ada juga yang diuji dengan rasa takut, iya, rasa khawatir, rasa tidak tenang, rasa tidak aman. Wa bala'in fid dunya, dan segala jenis-jenis musibah yang menimpa di dunia. Ketahuilah bahwasanya ada khamsatu asya'in, ada 5 hal yang beliau ingin berikan sebagai tips yang bagi an yafraha al-aqilu biha. Ketahuilah bahwasanya setiap jenis musibah yang menimpa itu, ya, ketahuilah ada 5 hal yang semestinya seseorang yang berfungsi akalnya dengan baik justru bergembira dan senang, ya, ketika ia mendapatkan musibah tersebut. Wa yashkuru biha, bahkan ya, ketika dia betul-betul memahami hakikat dari musibah tersebut dengan akal yang, ya, sehat, yang jernih, maka dia akan menjadi orang yang bersyukur. Ya, makanya di antara puncak kesyukuran yang tertinggi adalah syukru alal bala, adalah ketika ada hamba yang mampu bersyukur di saat dia tertimpa musibah. Beliau akan menyebutkan 5 poin yang bisa mendorong, yang harus kita pikirkan, yang harus kita renungkan pada setiap musibah tersebut, sehingga seseorang yang tertimpa musibah bisa menjadi orang yang tidak putus asa, ya, bahkan bisa merasa senang, ya, atau merasa muncul rasa syukur di dalam hatinya di saat 5 hal tersebut bisa dia hadirkan, dia renungkan ketika dia mendapatkan musibah. Kata beliau, ahaduha, yang pertama, anna kulla musibatin wa maradin yutasawwaru an yakuna 'alaiha aktsara minha. Pertama, ya, seseorang yang ditimpa musibah, ia hendaknya merenungkan bahwasanya setiap musibah yang menimpa itu memiliki kemungkinan untuk menimpa kita dengan kadar yang lebih besar daripada apa yang menimpa kita hari ini. Iya, bahwasanya musibah yang sedang menimpa kita, di antara kita mungkin ada yang sakit. Nah, sakit apapun yang dia rasakan, atau sakit pada, iya, atau, iya, tertimpa penyakit pada sebagian dari anggota tubuhnya, anggota badannya, maka setiap musibah itu ada kemungkinan untuk Allah uji kita dengan yang lebih besar, dengan penyakit yang lebih, iya, lebih berat daripada apa yang kita rasakan. Lianna maqduratillahi ta'ala la tutanaha, karena ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa dihalangi. Falau ad'afaha Allahu azza wa jalla 'ala al-'abdi fama kana yamna'uhu. Ketika Allah ingin menjadikan musibah yang menimpa seorang hamba itu berlipat ganda lebih berat, maka siapakah yang bisa menghalanginya? Falyashkur idza lam yakun a'zam, maka bersyukurlah di saat kita ditimpa musibah, ya, dengan apa yang kita rasakan sekarang yang kita masih sanggup untuk melewatinya, karena ada peluang, ada kemungkinan, dan tidak ada yang bisa menghalangi Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian menjadikannya lebih berat lagi daripada apa yang kita rasakan, namun Allah tidak lakukan itu. Ya, Allah tidak lakukan itu. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua, ya, ketika seseorang ditimpa oleh jenis musibah apapun, maka di antara hal yang bisa membuatnya untuk kemudian bisa merasa ringan dengan musibah yang menimpanya, kata beliau, annal musibata lam takun fid din. Ketika dia tertimpa musibah yang merupakan musibah yang bukan menimpa pada agamanya, iya, sakit bukan musibah yang menimpa pada agama, kemiskinan bukan musibah yang menimpa pada agama,
Ya, dan berbagai macam kebakaran rumahnya misalnya, la qaddarallah, semoga Allah tidak menakdirkan hal tersebut pada kita. Itu bukan musibah pada agama. Ya, maka selama musibah itu adalah musibah dunia, maka itu adalah musibah yang kecil. Karena musibah terbesar adalah ketika musibah itu menimpa pada agama seseorang. Qala Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah berkata, "Mabtulitu bi bala'in illa kana lillahi ta'ala fihi arba'u ni'amin." Tidaklah aku diuji, ditimpakan musibah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan satu musibah, illa kana fihi arba'u ni'am, kecuali pada 4 perkara. Kata beliau, tidaklah aku ditimpa musibah kecuali itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kecuali musibah dalam 4 hal. Kecuali ketika musibah itu dalam kondisi 4 hal. Idh lam yakun fi dini, ketika musibah itu, selama musibah itu tidak menimpa pada agamaku, maka musibah itu adalah nikmat. Kata beliau Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, selama musibah itu tidak menimpa pada agamaku, maka musibah itu adalah nikmat. Wa idh lam yakun a'zam, kemudian yang kedua adalah selama musibah itu adalah musibah yang tidak melampaui batas kemampuan, musibah yang sangat berat, yang tidak membuat beliau menjadi musibah yang sangat berat beliau rasakan. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, bahwasanya setiap musibah itu ada peluang untuk Allah memberikannya lebih, tetapi Allah kemudian mencukupkan sesuai dengan kadar kemampuan hambanya. Wa id lam uhrim ar-ridha bihi, dan selama aku tidak dihalangi dan diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tidak ridha, untuk ridha dengan musibah tersebut, selama dia sanggup untuk ridha dengan musibah yang menimpanya, maka musibah itu adalah nikmat. Dan memang demikian. Siapa yang ditimpa musibah dan dia mampu untuk ridha dengan musibah tersebut, maka musibah akan menjadi nikmat, menjadi kebaikan yang akan meringankan dirinya dalam menghadapi musibah, dan menjadi pahala, dan ditinggikan derajatnya dan diampuni dosanya karena musibah tersebut. Wa id arju ats-tsawab alaihi, dan ketiga adalah selama, kata beliau tetap mengharap pahala dari setiap musibah yang menimpa. Maka kata beliau, tidaklah beliau diuji dengan musibah kecuali musibah itu menjadi nikmat, menjadi kenikmatan. Selama musibah bukan pada agama, kemudian selama musibah itu musibah yang sanggup beliau pikul, beliau hadapi, dan selama beliau tidak diharamkan untuk ridha kepada musibah tersebut, dan selama beliau tetap mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang menimpanya, maka musibah tersebut akan bernilai kebaikan. Qala rajulun li Sahal ibn Abdullah, seorang berkata kepada Sahal bin Abdullah, ini seorang tabi'in kalau tidak salah, dakhala al-lissu bi baiti. Seseorang datang kepada seorang alim, dia seorang tabi'in kalau tidak salah, Sahal bin Abdullah. Seseorang datang kepadanya menceritakan, dakhala al-lissu baiti wa akhadha mata'i, telah masuk atau telah masuk seorang pencuri ke rumah saya,
wa akhadha mata'i, dan dia mengambil semua kekayaan saya, dia mengambil harta-harta saya. Faqal, maka Sahal ibn Abdullah memberikan jawaban kepadanya dan berkata, usykurillah ta'ala, bersyukurlah kepada Allah. Bagaimana kira-kira perasaannya kalau ada yang datang mengadu atau dalam kondisi panik, telah kecurian dengan banyak hartanya diambil, seorang yang alim, seorang ulama yang memiliki pandangan adalah pandangan akhirat, beliau dengan tenangnya mengatakan usykurillah ta'ala, wahai fulan, bersyukurlah kepada Allah Ta'ala. Lau dakhala syaitanu qalbak fa'afsada imanak madza kunta tasna'. Wahai fulan, sekiranya syaitan yang masuk ke dalam hatimu dan merusak keimananmu, bagaimana kondisimu? Bagaimana keadaan? Meskipun manusiawi, manusiawi, hal yang ditolerir secara syar'i ketika seorang merasa kehilangan, merasa rugi, ketika kehilangan sesuatu yang manusiawi, tabiat. Tetapi ini adalah gambaran para ulama kita, para salafus saleh dalam memandang bagaimana musibah yang sesungguhnya. Mana musibah yang betul-betul musibah adalah ketika musibah itu menimpa pada keimanan. Ketika ada seorang yang terus sampai mengorbankan agamanya, seseorang yang kemudian karena bekerja dunia sehingga melalaikan solatnya, ini musibah yang jauh lebih berbahaya daripada masuknya seorang pencuri dan mengambil seluruh hartanya. Seseorang yang kemudian karena kesulitan dunia atau karena keinginan untuk mencapai satu dari cita-cita dunia, akhirnya menghalalkan segala cara. Ini adalah orang yang tertimpa musibah pada agamanya. Apalagi sudah sampai kemudian mendatangi dukun, kemudian menukar imannya dengan dunia, maka ini musibah yang paling besar, yang merupakan musibah agama, musibah yang menimpa agama. فماذا كنت تصنع ومن استحق أن يضربك مئة شوط فاقتصر على 10 فهو مستحق للشكر. Dan beliau memberikan perbandingan bahwasanya mana yang lebih berat tadi, maksudnya beliau ingin mengingatkan bahwasanya masih ada nikmat besar yang engkau miliki, yang Allah masih jaga pada dirimu. Engkau patut bersyukur karena hartamu yang dicabut, bukan keimananmu. Bagaimana kalau keimananmu yang kemudian syaitan memasuki hatimu dan merusak keimananmu? Dan terkadang seseorang kadang ditimpa musibah dunia, justru membuatnya ditimpa lagi musibah akhirat, dan banyak seperti itu. Seseorang karena kehilangan hartanya, dia sudah kehilangan, ditimpa musibah dunia, dia tambah lagi menjatuhkan dirinya dalam musibah yang lebih besar, musibah agama. Hilang uangnya 1 juta, dia datang ke dukun menjual imannya dengan 1 juta tersebut. Dan seterusnya, dan seterusnya. Ada orang yang ditimpa penyakit, sudah diuji dengan penyakit yang merupakan musibah dunia, tidak sabar dengan penyakit tersebut, didatangi. Yang penting dianggap bisa berobat, didatangi semuanya tanpa melihat apakah ini prakteknya halal atau haram. Dan juga banyak praktek dalam berobat yang tidak sesuai dengan tuntunan syariat, yang terkadang membawa kepada kesyirikan. Kalau sembuh datang lagi bawa ini, bawa telur,
potong ayam, bawa ke sana, bawa ke sini. Ini sudah tertimpa musibah dunia, dia menjatuhkan lagi dirinya kepada musibah yang lebih besar, yaitu musibah agama. Maka kata Sahal bin Abdullah, bersyukurlah ketika engkau hanya diuji pada musibah dunia, tetapi engkau masih merasakan nikmat akhirat. Maka kata beliau, man istahaqqa an yudraba an yadribuka mi'ata sautin faqtasara ala asharati ala asharatin fahuwa mustahiqqun lisyukri. Maka seandainya ada salah seorang atau ada orang yang berhak untuk memukulmu 100 kali, tetapi dia hanya memberikan pukulan 10 kali, maka dia adalah orang yang pantas untuk diberikan ucapan terima kasih kepadanya. Artinya Allah Subhanahu wa taala yang kemudian tidak memberikan musibah yang berat kepadamu, hanya memberikan musibah yang kecil dalam bentuk musibah dunia, dan Allah tidak memberikan musibah kepadamu dalam musibah yang besar, yaitu musibah pada agama. Maka bersyukurlah, maka bersyukurlah meskipun engkau menghadapi musibah dunia. Itu yang kedua. Yang ketiga, kata beliau, yang harus kita renungkan di setiap kita menghadapi musibah-musibah dunia, annama min uqubatin illa kana yutasawwaru an tuakhir ila al-akhirah. Ketahuilah bahwasanya setiap hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, setiap hukuman yang Allah Subhanahu wa taala berikan, semuanya memiliki kemungkinan atau ada kemungkinan untuk kemudian ditunda, nanti di akhirat diberikan. Wa masaibud dunya yutasalla anha fatakhaffaf. Dan terkadang seseorang mendapatkan musibah di dunia itu bagian dari bentuk hukuman kepadanya. Banyak dari musibah-musibah dunia yang kadang menimpa kita sebagai bentuk hukuman teguran Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan kelalaian kita di kehidupan dunia ini. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala segerakan, maka itu bagian dari nikmat. Wa masaibud dunya, karena ketika hukuman itu dalam bentuk musibah dunia, yutasalla anha tatakhaffaf. Musibah ketika menimpa kita di dunia, kita bisa menghibur diri atau dihibur oleh saudara kita, sehingga musibah itu menjadi ringan, menjadi ringan. Wa musibatul akhirah daimun. Dan musibah dunia itu berakhir, akan berakhir. Seseorang yang mendapatkan musibah belakangan ini banyak, termasuk keluarga. Ada yang hangus habis rumahnya ditimpa musibah. Semua kita dijaga dari berbagai macam musibah tersebut. Tetapi ketika sudah menimpa, tidak bisa dihindari kecuali harus disikapi. Harus disikapi dengan benar. Adapun musibah dunia akan pelan-pelan berakhir. Pelan-pelan akan menyusut dan terasa ringan. Seorang yang kehilangan rumahnya, sedikit demi sedikit musibah itu menjadi ringan. Nah, itulah musibah dunia. Wa musibatul akhirah daimun, akan tetapi ketika musibah itu nanti menimpa di akhirat, ada perbuatan kesalahan dan dosa kita yang tidak ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, dan nanti di akhirat baru diberikan hukumannya, maka itu adalah musibah yang daimun, musibah yang kekal, musibah yang berkepanjangan. Kalaupun tidak kekal, maka dia adalah musibah yang berkepanjangan, yang satu harinya sebanding dengan 1000 tahun di dunia. Wa illam yadun, dan ketika pun musibah itu tidak kekal, sebenarnya kita sebutkan tadi, karena di akhirat di neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, ada orang yang disiksa dengan siksa yang kekal di neraka, wa na'udzubillahi min dzalik, ada juga yang tidak.
Wa illam tadum, kalaupun siksaan itu tidak kekal, fala sabila ila takhfifiha, maka siksaan itu tidak ada jalan untuk meringankannya. Tidak ada diberikan keringanan, tidak berkurang kadar siksanya selama batas waktu yang Allah Subhanahu wa taala semata yang mengetahuinya. Tidak berkurang kepedihannya. Seseorang yang masuk ke dalam neraka meskipun tidak kekal, siksanya itu tidak dikurangi, selalu begitu. Nah, kualitas siksanya. Wa man ujjilat 'uqubatuhu fid dunya lam yu'aqab thaniyan, maka siapa yang disegerakan siksanya di dunia dalam bentuk musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya sebagai bentuk peringatan, lalu kemudian dia menyadari kesalahannya, menyadari bahwasanya penghambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala masih perlu ditingkatkan, dan musibah tersebut membawanya menjadi orang yang lebih baik, lebih saleh, lam yu'aqab thaniyan, maka dia tidak akan lagi disiksa kedua kalinya di akhirat. Makanya para sahabat, ketika menyadari diri ada kesalahan, mereka menawarkan diri untuk diberikan hukuman di dunia. Apalagi ketika kesalahan itu adalah dalam bentuk kesalahan yang memang ada hukum pidananya di dunia. Mereka menawarkan diri. Di antaranya adalah yang sampai terjatuh kepada perzinahan. Ada sahabiat yang khilaf dan terjatuh kepada perbuatan yang hina tersebut, zina, yang secara hukum ketika dia bertobat secara diam-diam itu sudah cukup, dan tidak perlu dijatuhi hukuman rajam kepadanya. Dilempari, dikubur, setengah badan lalu dilempari sampai mati, itulah hukuman rajam. Tetapi karena ketulusan taubatnya, dan kekhawatirannya jangan sampai nanti di akhirat dia diberikan hukuman lagi, maka dia memilih untuk menawarkan diri, mendatangi Nabi, melaporkan diri kepada Nabi untuk dihukum rajam, dihukum rajam, agar tidak ada lagi siksa untuk dia nanti di akhirat. Kada warada fi hadits Nabi sallallahu alaihi wasallam, seperti itulah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang diberikan hukumannya di dunia dari dosanya, lam yu'aqab thaniyan, maka tidak akan diberikan lagi balasan kedua kalinya atau siksa kedua kalinya nanti di akhirat. Maka sebaiknya atau semestinya, setiap ujian-ujian yang menimpa kita itu mengharuskan kita untuk introspeksi diri. Jangan sampai ada musibah-musibah yang menimpa kita itu adalah merupakan teguran. Jangan sampai ada kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita yang kemudian menjadi sebab turunnya teguran Allah Subhanahu wa taala. Sehingga musibah tersebut mengharuskan kita untuk harus semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan justru sebaliknya, di saat tertimpa musibah dunia justru membuat kita juga menjatuhkan diri pada musibah agama dengan berbagai hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah SAW bersabda dalam Sahih Muslim, inna kullama yusibu bihil muslim, sesungguhnya segala sesuatu yang menimpa seorang muslim, yakunu kafaratan lahu, adalah menjadi penghapus dosa baginya. Dan hadis yang masyhur juga, ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin, tidaklah seorang muslim ditimpa dengan satu musibah, penyakit, rasa lelah, rasa sedih, rasa apapun yang menjadi sesuatu yang membebani seorang muslim, kecuali dia menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat seorang muslim nanti di akhirat. Inna kullama yusibu bihil muslim yakunu kafaratan lahu, karena sesungguhnya setiap yang menimpa seorang muslim dalam bentuk musibah apapun itu menjadi penghapus dosa untuknya,
hatta nakbata yang kibuha, ia sampai wasyaukatu yushakuha, ia sampai duri yang menusuknya, ia juga bisa menjadi sebab dihapuskannya dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, anna hadhihi al-musibah kana maktubatan alaihi fi ummil kitab. Iya, setiap kita ditimpa musibah maka harus kita menyadari bahwasanya semua yang menimpa kita adalah sesuatu yang memang sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang memang sudah ditakdirkan akan menimpa kita. Walam yakun buddun min wusulihi ilaiha, dan tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang bisa mencegah dan menghalangi untuk kita akan bertemu dengan apa yang telah dicatat dan ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala fi ummil kitab, lauhil mahfuz. Faqad wasalat, ya, dan ketika kita sudah tertimpa musibah berarti kita sudah bertemu dengan satu dari apa yang Allah sudah memang catatkan, pasti kita ketemu. Wastaraha minha fahiya ni'mah, maka kita sudah beristirahat dari satu ujian yang Allah pasti akan menguji kita dengannya. Iya. Jadi setiap musibah yang menimpa kita itu memang sudah, ya, lambat atau cepat pasti kita bertemu, karena sudah dicatat memang di lauhil mahfuz. Maka bersyukurlah ketika kita sudah menjumpainya, karena setelah itu kita akan beristirahat darinya. Iya, kita akan beristirahat darinya dan tidak akan lagi menghadapinya, karena itu sesuatu yang sudah terlewat dan itu sudah dicatatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian yang terakhir, karena waktu sudah masuk, inna thawabaha aktsaru minha. Iya. Ketahuilah bahwasanya setiap musibah yang menimpa kita, ketahuilah bahwasanya pahalanya jauh lebih besar daripada beban musibah yang kita dapatkan. Nah, beban musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan itu tidak seberapa dibanding dengan pahala yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan, ya, untuk kita kelak di akhirat. Fa inna masaibad dunya turukun ilal akhirah. Bahkan setiap musibah dunia adalah jembatan untuk akhirat bagi orang-orang yang menyikapinya dengan benar. Iya, setiap musibah dunia adalah jalan, jembatan yang, ya, akan, ya, membawa kita pada kebahagiaan akhirat. Iya, makanya dalam hadis juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Iya, bahkan salah satu ciri kecintaan Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya ditinjau dari sisi ujiannya yang Allah berikan, bala yang Allah ujikan kepadanya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya, iya, Allah Subhanahu wa taala ketika mencintai hambanya, di antara cirinya adalah Allah berikan ujian kepadanya. Dari ujian itu diampuni dosanya, dari ujian itu ditinggikan derajatnya, dan dari ujian itu disadarkan untuk dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama yakunul man'u min asbabil lu'abi ni'matan fi haqqis sabi. Kata beliau memberikan, dan ini diantara karakter Ibnu Qudamah, ya, beliau memberikan permisalan-permisalan yang mendekatkan pemahaman kita. Sebagaimana, iya, kama yakunul man'u min asbabil lu'abi, sebagaimana, ya, seorang anak yang kemudian dilarang oleh orang tuanya dari permainan-permainan, ya, di masa kecilnya dia dibatasi, ya, permainan-permainannya yang merupakan sesuatu yang sangat dia cintai. Fa innahu law khulliya wal lu'bi lakana yamna'uhu, dan minal ilmi wal adab. Iya, yang mana ketika seandainya ketika dia kecil
dibiarkan, dibebaskan saja untuk bersenang-senang dengan permainan apa saja yang dia maui, menghabiskan waktunya dengan bermain, bersenang-senang, bergembira, tertawa, maka hal tersebut yang merupakan sesuatu yang dia tidak senangi, ya, hal tersebut akan menghalanginya dari ilmu dan adab, ya, menghalanginya dari mendapatkan banyak ilmu. Fakana yakhsaru tula umrihi, ya, sehingga dia nanti akhirnya ia akan merugi sepanjang usianya. Ya, ketika dibesar dia akan menyesal, ia telah menyesali masa kecilnya, ya, yang hanya menghabiskan waktu dengan bermain. Tetapi dengan adanya larangan dari orang tua, tekanan dari orang tua yang mungkin dianggap sebagai satu yang membebani, satu musibah, nah, maka nanti kemudian di akhirat, nanti kemudian di masa tuanya baru dia menyadari bahwasanya ternyata, ya, apa yang merupakan beban, apa yang menghalangi kesenangannya di masa kecilnya, ternyata itu adalah sebab kebahagiaannya di masa dia telah dewasa, ketika dia telah tumbuh dewasa. Ya, seperti itulah, ya, gambaran musibah yang mungkin menimpa kita di dunia. Mungkin itu adalah cara Allah SWT untuk membuat kita bergembira, ya, dan mengatakan alhamdulillah, ya, saya mendapatkan ini dan itu di dunia, yang alhamdulillah pada hari ini saya nikmati kenikmatan tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya, waktu sudah masuk. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan kita, ya, dijadikan oleh Allah SWT minas sabirin, termasuk orang-orang yang bersabar dalam setiap musibah yang kita hadapi. Dan itu tentu perlu, ya, mudarabah, perlu latihan, ya, melatih diri kita untuk membiasakan diri kita untuk bersabar, terutama pada hantaman pertama, ya, kata Nabi SAW, inna was-sabru fis sadmatil ula, ya, sesungguhnya orang-orang yang betul-betul dikatakan bersabar adalah orang yang mampu mengaplikasikan kesabaran pada hantaman pertama musibah. Iya, kalau sudah nah, baru mengatakan itu lain derajat kesabarannya, biasanya penyesalan. Tapi yang betul-betul bersabar adalah ketika dia di awal hantaman musibah tersebut dia mengatakan, iya, qaddarullah, ini adalah ketetapan Allah SWT, dan mengambil sikap yang tepat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Segala yang benar datang dari Allah SWT. Jika ada hal-hal yang keliru, itu dari keterbatasan kami sebagai manusia biasa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.